Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN untuk di semester 2 ini, dan dalam keadaan yang mengharuskan kita untuk tetap menjalankan pembelajaran secara daring. Maka untuk pembelajaran ini silakan diperhatikan dengan baik-baik. Untuk bab 6 terkait dengan peranan pers di Indonesia. Ada beberapa materi subbab yang akan kita pelajari di bab 6 ini, ada 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan peranan pers di Indonesia. Yang kedua, membahas kebebasan pers di Indonesia. Dan yang ketiga, tentang penyalahgunaan kebebasan pers. Dan untuk kali ini yang kita akan bahas terkait dengan pengertian, fungsi, dan peranan pers di Indonesia. Sebelumnya, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari peranan pers pada masa perjuangan kemerdekaan, di mana pers sangat berperan penting pada setelah kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Akan tetapi, kebebasan pers pada masa sekarang ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga terjadi penyalahgunaan pers. Oleh karena itu, dibentuklah kode etik jurnalistik agar kebebasan pers tidak kebablasan, di mana kebebasan pers di Indonesia adalah kebebasan pers yang bertanggung jawab. Nah, kita akan bahas secara rinci. Untuk yang pertama terkait dengan pengertian pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang berbahasa persen, artinya menekan, sedangkan dalam bahasa Inggris to press artinya juga sama, menekan. Menekan dalam hal ini artinya merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan untuk menghasilkan lembaran-lembaran karya cetak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers dapat diartikan sebagai usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, atau orang yang bekerja dalam penyiaran berita. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun film. Sedangkan untuk pers di dalam Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana menurut undang-undang tersebut yang disebut dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, pengertian pers di sini adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang jurnalistik, mulai dari mencari sebuah informasi, kemudian diperoleh, dimiliki, disimpan, informasi itu diolah, kemudian yang terakhir disampaikan dengan baik oleh khalayak umum, baik berupa tulisan, suara, gambar, maupun grafik. Landasan pers di Indonesia. Landasan ideal pers di Indonesia adalah Pancasila, terutama sila keempat. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 28, yang isinya yakni kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, serta pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini, yakni di pasal 28 dan pasal 28F, setiap manusia, setiap warga negara, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan pikirannya, untuk berbicara terkait apapun yang dimiliki atau diperoleh sebagai hak warga negara. Kemudian landasan yuridisnya yaitu Undang-Undang Nomor 1940 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan landasan yang terakhir ini landasan etis profesional, yakni berkaitan dengan kode etik profesi masing-masing jurnalistik. Karakteristik pers. Yang pertama, publisitas. Pers terbit ditujukan untuk khalayak umum yang heterogen, artinya menunjuk dua dimensi yaitu geografis dan psikologis. Yang diterbitkan berita maupun informasi ini ditujukan kepada semua orang dimanapun berada, yang diinformasikan baik terkait dengan peristiwa, tentang tempat, wilayah, kejadian, maupun terkait dengan psikologis orang tersebut, karakteristiknya, apapun yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian karakteristik yang kedua, periodisitas. Pers harus terbit secara teratur atau periodik dan konsisten, baik diterbitkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Yang ketiga, karakteristik pers aktualitas. Informasi apapun yang diterbitkan kepada khalayak harus mengandung unsur keterbaruan, yakni peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Jadi peristiwa atau informasi yang disampaikan itu tidak mengada-ngada. Karakteristik yang keempat, objektivitas. Nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistik. Setiap berita harus dapat dipercaya dan tidak mengganggu perasaan. Terakhir, karakteristik pers universitas. Pers dilihat dari sumbernya, peristiwa yang disajikan segala macam penjuru mata angin, baik dari utara, selatan, timur, barat, dan lainnya. Jadi, karakteristik yang terakhir ini, setiap informasi atau berita diberikannya tidak hanya kepada kalangan tertentu, tetapi semua orang dimanapun berada. Selanjutnya, fungsi pers di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Yang pertama, pers sebagai media informasi, di mana berita-berita yang disampaikan oleh pers membuat masyarakat menjadi tahu tentang berbagai peristiwa yang terjadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tanpa harus menyaksikan langsung atau datang ke tempatnya langsung. Fungsi yang kedua, pers sebagai media pendidikan, di mana sarana yang bisa memberikan wawasan, pengetahuan, dan tentunya mencerdaskan masyarakat. Fungsi pers yang ketiga, pers sebagai media hiburan. Banyak hiburan yang ditayangkan di media elektronik seperti film, lawak, drama yang dapat memberikan hiburan kepada masyarakat. Kemudian tidak hanya di media elektronik, di media cetak pun banyak juga hiburan terkait dengan komik, cerita pendek, maupun cerita panjang. Kemudian fungsi pers yang keempat, pers sebagai media kontrol sosial. Dalam negara demokrasi, pers mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat. Istilahnya disebut dengan watchdog function atau menjadi mata dan telinga yang memberi isyarat dan tanda-tanda dini apabila ada kejadian yang tidak sesuai dengan norma. Misalnya terjadi penyelewengan dana, penyalahgunaan kekuasaan, atau KKN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Fungsi pers yang kelima, yakni pers sebagai media lembaga ekonomi. Pers merupakan lembaga atau sebuah perusahaan
di bidang penerbitan. Semakin berkualitas beritanya, maka semakin tinggi pula nilai jualnya. Ini ada 5 fungsi pers di Indonesia menurut Undang-Undang Pers. Selanjutnya, peranan pers di Indonesia, yakni memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, kemudian menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini merupakan konsep dasar terkait dengan pers yang ada di Indonesia. Silakan dipahami agar bisa lebih memahaminya. Nanti silakan dibaca kembali di file materi yang saya sediakan untuk melanjutkan materi yang selanjutnya minggu depan. Kalian bisa browsing dulu di Google terkait dengan peranan pers di Indonesia. Terima kasih, untuk tetap semangat belajar dan salam sehat untuk semua. Saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.